Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Baca di channel banyakbaca.id dalam program Nyata Tanya Ustadz. Tanya dong, Edisi spesial Ramadan. Sobat Baca, setiap tahun kan kita pasti bertemu ya yang namanya bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Karena bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh kemenangan dan juga bulan penuh keberkahan. Tapi jujur deh, kita kan sering tuh ngejalanin ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tapi tanpa benar-benar tahu tuh ceritanya gimana, sejarahnya seperti apa, gitu kan. Dan mungkin selama ini kita cuma kenal Ramadan dari sisi ibadahnya aja, belum dari sisi sejarah besarnya. Padahal bisa jadi ya Sobat Baca, kalau kita tahu sejarahnya seperti apa, cara kita ngejalanin Ramadan juga pasti bakal beda kan? Nah, hari ini kita nggak cuma mau ngomongin apa sih yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, tapi kita mau balik ke awal, kita mau balik ke sejarahnya. Gimana sih awal mula puasa diwajibkan? Apa yang terjadi di bulan suci Ramadan pertama umat Islam? Dan kenapa bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan kemenangan? Untuk itu kita akan belajar langsung dari narasumber kita. Mari kita sambut dengan hangat dan penuh semangat Ustadz Dani. Baik Ustadz, mungkin banyak teman-teman Sobat Baca yang belum tahu nih dari sejarah bulan suci Ramadan itu seperti apa dan kenapa sih kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Boleh penjelasannya Ustadz? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi bulan Ramadan itu adalah bulan di mana umat muslim itu diwajibkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kamu, yaitu agar kalian bertakwa. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus berpuasa, pertama karena puasa itu adalah syariat yang sudah Allah perintahkan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Jadi bukan cuma hanya umatnya Nabi Muhammad SAW, Barara. Jadi umat terdahulu pun sudah diwajibkan berpuasa. Tujuannya apa? Yaitu agar kita menjadi insan yang bertakwa. Seperti itu, Mbak Rara. Oke, jadi seperti itu ya, kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Nah, kenapa sih Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua? Kenapa enggak tahun pertama aja nih Pak? Oke, jadi kalau menurut saya itu adalah bagian daripada metode pendidikan spiritual dari Islam itu sendiri, Mbak Rara. Jadi kenapa sih baru disyariatkannya puasa itu di tahun kedua Hijriyah? Karena di tahun pertama Hijriyah, Rasulullah SAW beserta umatnya telah menghadapi tekanan baik psikologi, tekanan fisik di Mekah, kemudian masuk ke Madinah. Di Madinah pun sebenarnya Rasulullah punya PR. Pertama, dia membangun peradaban dengan membangun masjid. Kedua, mempersaudarakan dua suku yang sebelumnya itu saling bermusuhan, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Seperti itu, Mbak Rara. Jadi di awal hijrahnya Rasulullah SAW itu Rasulullah itu membangun pondasi peradaban di Madinah. Seperti itu. Maka kemudian di tahun kedua di bulan Sya'ban khususnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah puasa. Nah, puasa ini terkait dengan metode pendidikan spiritual itu sebenarnya bukan hanya puasa, Mbak Rara. Ada satu hukum yang hukum itu nggak langsung diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh Pak? Yaitu hukum tentang khamar. Jadi kalau kita baca di surah Al-Baqarah misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi kata Allah, mereka bertanya kepada Nabi, bagaimana tentang khamar, minuman keras dan judi? Maka katakan kata Allah, di dalamnya terdapat dosa yang besar, tapi juga ada sedikit manfaatnya. Katakanlah bahwa dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya itu sendiri. Itu pertama, tapi belum diharamkan, Barara. Kemudian di surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi
kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian deketin sholat kalau dalam keadaan mabuk, sampai kalian sadar apa yang kalian baca, apa yang kalian ucapkan. Ini tahapan yang kedua. Tapi itu nggak langsung diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut tahapan yang ketiga, dan kemudian pada tahapan yang ketiga, Barara, di surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah, sesungguhnya khamar, maisir, yaitu judi dan lain sebagainya, itu adalah bagian daripada amal syaitan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk jauhi. Artinya yaitu untuk diharamkannya khamar itu. Nah, ini menandakan bahwa agama Islam itu memberikan pendidikan itu secara tadrijian. Apa itu tadrijian? Yaitu secara bertahap berdasarkan kesiapan psikologis umat muslim itu sendiri. Nah, maka dari itu puasa itu sendiri, ketika Rasulullah sudah siap, umat muslim sudah siap, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah puasa di tahun kedua Hijriah. Seperti itu, Mbak Rara. Oke, berarti bulan puasa Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah ya, Ustadz. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, di tahun yang pertama kan belum diwajibkan kan bulan puasa Ramadan ini untuk puasa Ramadan. Nah, puasa apa sih yang diwajibkan di tahun pertama Hijriah? Nah, sebelum tahun 2 Hijriah, memang umat muslim itu belum diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Pertanyaan Mbak Rara tadi, ada nggak sih puasa sebelum diwajibkannya bulan suci Ramadan? Begitu ya Mbak Rara? Ada, yaitu yang pertama adalah puasa Asyura. Jadi Rasulullah SAW ketika pertama kali hijrah ke Madinah, dia bertemu dengan orang-orang Yahudi dan melihat mereka sedang berpuasa. Rasulullah SAW bertanya, "Mahadza?" Apa ini? Kata orang Yahudi tersebut, "Kami sedang berpuasa ya Rasulullah." Kenapa? Karena di hari ini adalah hari kemenangan Musa dan umatnya dan ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah. Kata Rasulullah, "Ana ahaqqu minka bi Musa." Aku yang lebih berhak untuk melakukan ibadah puasa ini, kata Rasulullah. Maka sejak itu fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu bihadzas shaum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada puasa juga yang dilaksanakan oleh umat muslim, yaitu puasa Ayyamul Bid. Apa itu puasa Ayyamul Bid? Kalau kita artikan adalah hari putih. Kenapa dimaksud dengan hari putih? Yaitu hari di pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15, di mana pada tanggal tersebut bulan itu sempurna dan putih, ya kan? Maka disebut dengan Ayyamul Bid. Nah, umat muslim berpuasa di 3 hari itu di setiap bulan. Jadi seperti itu Mbak Rara. Jadi ada puasa yang sudah dilakukan sebelum kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Tapi dua puasa itu puasa sunnah ya dua-duanya? Jatuhnya karena redaksinya amaro, itu perintah. Kalau di dalam fikih itu al-aslu fil amri lil wujub. Bahwasanya asal dari perintah itu adalah wajib. Oh, wajib. Seperti itu. Jadi umat muslim melakukan ibadah-ibadah itu. Oke, berarti itu dari tahun pertama Hijriah gitu ya? Iya, jadi pokoknya sebelum masuk di tahun 2 Hijriah, umat muslim sudah melakukan puasa yang seperti itu. Oke, baik. Gitu. Nah, kenapa sih bulan Ramadan ini disebut dengan Ramadan gitu? Kenapa namanya nggak apa gitu? Kenapa disebutnya Ramadan gitu? Oke. Jadi Ramadan ini merupakan salah satu bulan dari tahun Hijriah. Itu yang kita kenal kan tahunnya Hijriah namanya. Iya. Sebenarnya tahun Hijriah itu baru diresmikan di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Tapi orang Arab ketika itu sudah mengenal bulan-bulan itu. Mulai dari bulan Muharram. Kenapa namanya Muharram? Karena dari kata haram, bulan yang suci, di mana di bulan itu diharamkan untuk berperang. Kemudian ada Sofar, dari kata sifar, 0. Di bulan itu orang-orang Arab keluar rumah sampai rumahnya kosong karena mereka mencari air, mencari makanan dan lain sebagainya.
Kemudian ada Rabiul Awal, yaitu musim semi di mana tumbuhan itu mulai tumbuh. Kemudian Rabiul Tsani, yaitu musim semi yang kedua dan sebagainya. Kemudian Ramadan juga berasal dari kata Ramad, Ramido atau Ramad, yang artinya adalah panas yang terik atau sesuatu yang membakar. Nah, jadi Ramadan itu kenapa disebut dengan nama Ramadan? Karena di bulan itu, di mana musim di Arab itu adalah musim yang panas sangat teriknya, seperti terbakar gitu ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Seperti itu. Jadi itu dari segi linguistiknya, ya kan? Linguistiknya asalnya dari kata Romildo. Nah, tapi kemudian dari segi spiritualnya, Ramadan itu yang artinya tadi membakar, itu memiliki nilai spiritual ketika di bulan suci Ramadan itu diwajibkan kita untuk berpuasa. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan itu segala amal baik kita itu dilipat gandakan dan amal buruk kita, dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dosa-dosa kita itu dibakar. Oh. Ya kan? Jadi itu maknanya ya, Ustaz? Betul. Jadi sebagaimana hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi seperti itu Barara, makna dari Ramadan ya. itu sendiri. Oke Ustadz, nah wahyu pertama Al-Quran itu kan jatuh kepada di bulan suci Ramadan ini ya. Nah, apakah bulan suci Ramadan ini dikategorikan sebagai soft launching gitu? Soft launching wahyu Al-Quran apa gimana nih Ustadz? Soft launching mungkin dalam artian agama Islam, mungkin ya. Bisa iya, bisa tidak. Jadi begini Barara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan agama baik dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya Islam. Tapi inti dari ajaran Islam itu apa sih? Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Islam barangkali belum terlalu dikenal sebagaimana sekarang. Ibarat ajarannya sudah ada tapi brandnya belum ada, ya kan? Barangnya udah ada tapi brandnya belum ada, baik dari zaman Nabi Adam, Idris, seterusnya sampai Musa, sampai Isa, yang pengikutnya itu adalah Nasrani gitu kan, sampai Nabi Muhammad. Mereka adalah agamanya Islam dalam artian substansinya Islam. Akan tetapi ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW, nah itu kemudian secara tegas agama ini adalah agama Islam. Betul tadi Mbak Rara bahwa ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu turun di bulan Ramadan, yaitu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, kapan itu terjadi? Yang menurut pendapat yang masyhur terjadi pada tanggal 17 Ramadan atau yang sering kita kenal dengan hari Nuzulul Quran. Betul ya? Tapi berdasarkan bacaan saya, terutama saya suka baca buku Sirah Nabawiyah karya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Hasil analisis beliau bahwa ayat Quran yang pertama tadi turun kepada Rasulullah itu bukan di tanggal 17, tapi di tanggal 21 Ramadan di hari Senin. Itu menurut mayoritas ulama mengatakan demikian. Jadi seperti itu Mbak. Jadi kalau dibilang soft launching bisa jadi iya karena secara brandnya agama Islam itu dikenal di masa Rasulullah SAW, tapi secara substansinya agama Islam itu sudah ada sejak Nabi pertama, yaitu Nabi Adam. Tapi wahyunya diturunkan di bulan suci Ramadan ya? Betul, betul. Okay. Tadi kan kita udah berbincang tentang Nuzulul Quran gitu ya Pak Ustadz. Nah sekarang kita bahas tentang Lailatul Qadar nih. Okay. Nah kenapa sih Lailatul Qadar itu dirahasiakan tanggal pastinya? Apakah ada maksud tertentu atau gimana nih Ustadz? Oke, ini biasanya pertanyaan untuk kaum rebahan ya Mbak? Yang udahlah
intinya di puasa di bulan Ramadan kita nyari Lailatul Qadar, kalau udah ketahuan tanggalnya udah kita fokus ibadah di situ ya. Iya, takutnya nanti pas Iya. sehabis Lailatul Qadar itu pada fokus rebahan gitu Oh ya. iya, nah ini untuk teman-teman rebahan nih. Jadi ini di luar yang tadi ya Mbak Iya. Rara ya. Jadi ini seringkali teman-teman yang rebahan menjadikan dalil bahwa tidurnya orang puasa di bulan suci Ramadan itu ibadah. Sering dengar nggak Mbak? Iya, sering banget. Itu ternyata hadisnya itu palsu. Jadi nggak benar. Terus Justru gimana tuh? di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Jadi jangan tidur aja gitu. Mungkin tidur baik daripada kita melakukan kemaksiatan, ya lebih baik tidur gitu kan. Tapi ada hal yang lebih baik daripada tidur, seperti itu Mbak Rara. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ustaz. Nah, ini terkait pertanyaan yang tentang Lailatul Qadar ya. Bahwa betul di bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang sangat spesial yang disebut dengan Lailatul Qadar ya kan. Itu penjelasannya ada di dalam surah Al-Qadar. Nah, bahwasanya Lailatul Qadar ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, "Inni uritu Lailatul Qadri wa inni nusituha." Bahwasanya aku sebenarnya itu sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan waktu pastinya Lailatul Qadar. Tapi aku dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabat untuk memperbanyak ibadahnya di 10 malam terakhir, Mbak Rara. Itikaf ya. Iya, baik untuk itikaf atau baca Quran dan lain sebagainya. Pokoknya di 10 malam terakhir Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak ibadah. Nah, barangkali dari ibadah-ibadah yang kita lakukan khususnya di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan seterusnya, barangkali kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, itu tadi. Kenapa? Mungkin ada hikmahnya. Hikmahnya itu adalah agar kita bisa bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah mulai dari awal Ramadan sampai di akhir Ramadannya gitu kan. Jadi seperti itu. Mungkin itu hikmahnya seperti itu, Mbak Rara. Oke, Ustadz. Tadi kan kita sudah ngebahas tentang Lailatul Qadar, kemudian juga ada tadi nuzulul Quran. Nah, sekarang aku mau tanya tentang perang. Perang itu kan yang pertama itu ada di bulan Ramadan ya. Itu perang apa tuh, Pak? Perang Badar. Perang Badar ya. Betul. Nah, gimana sih terjadinya peristiwa perang Badar itu dan kenapa di bulan suci Ramadan gitu, Ustadz? Oke. Nah, ada satu peperangan besar di dalam sejarah Islam, yaitu yang dikenal dengan Perang Badar, di mana umat Muslim jumlahnya sedikit, sekitar 313 orang melawan 1000 pasukan kafir Quraisy ketika itu. Dan itu terjadi di Badar gitu kan. Nah, peristiwa itu terjadi di tahun kedua Hijriah, sebagaimana perintah puasa tadi di tahun 2 Hijriah juga, Mbak Rara. Ada kaitannya ya? Iya, jadi di bulan Sya'ban itu turun perintah puasa di bulan Ramadan, kemudian pada tanggal 17 Ramadan itu terjadi perang yang besar antara kaum kafir Quraisy dengan umat Muslim, yaitu yang dikenal dengan Perang Badar. Nah, pertanyaannya, apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat itu ketika itu dalam kondisi puasa? Ada sebuah hadis ketika sahabat Umar bin Khattab ditanya tentang puasa dalam kondisi bepergian atau safar. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Inna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan ghazwataini. Al-Badru wal Fathu wa kunna aftarna fihima." Kata Umar bin Khattab, dulu kami itu pernah melakukan perang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Ada 2 perang. Yang pertama kata Umar itu perang Badar, yang kedua itu Fathu Makkah. Dan ketika itu wa kunna aftarna, ketika itu kami nggak puasa kata Umar. Nggak puasa, kami berbuka. Aftarna fihima, di kedua perang tersebut. Tapi juga ada hadis lain yang menyebutkan bahwa di kondisi di lapangan bahwa memang ada sebagian umat Muslim yang
berpuasa. sedang tetap berpuasa, ada juga yang berbuka, dan mereka tidak saling mencela satu sama lain. Oh, Masya Allah banget ya. Betul. Tapi kok kayak bisa gitu kan, kita aja kalau misalnya ngabuburit atau bekerja gitu ya di tengah hari bolong di waktu bulan puasa, itu kan rasanya kayak lapar gitu ya Pak. Nah, kok bisa para Rasulullah gitu ya di zaman pada saat itu bisa perang Badar gitu di bulan suci Ramadan? Ya, jadi memang kondisi yang memaksakan mereka itu harus berperang di waktu itu. Tapi juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Rasulullah itu tidak berpuasa ketika itu. Bahkan pernah Rasulullah itu minum di depan para sahabat. Kemudian sahabat bilang, ya Rasulullah, sebagian kita tuh ada yang masih puasa. Kata Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah orang yang bermaksiat. Dalam artian bukan maksiat dalam arti sesungguhnya. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong agar para sahabat itu mengambil rukhsah, keringanan, karena mereka dalam kondisi yang susah ketika itu. Pertama, jarak Madinah ke tempat Badar, tempat perang itu lumayan jauh. Kedua, mereka dalam kondisi perang. Maka dari itu adalah sesuatu yang bisa mendapatkan keringanan untuk kita tidak berpuasa. Seperti itu Mbak Rara. Jadi kondisinya memang umat muslim itu ketika itu nggak berpuasa. Jadi ada keringanan ya Ustadz untuk tidak berpuasa, nggak apa-apa gitu ya? Betul. Oke. Nah sekarang kita masuk ke zakat fitrah nih Ustadz. Oke. Nah kenapa sih zakat fitrah itu diwajibkan pada saat di akhir bulan Ramadan? Kalau misalnya kita nggak menunaikan zakat fitrah gitu, apakah puasanya nggak diterima atau gimana nih Ustadz? Oke. Nah, zakat fitrah itu kalau kita lihat dari segi bahasa, dia artinya an-numu, bertumbuh, al-barokah, berlebih, atau az-ziyadah, bertambah, ya kan? Nah, zakat fitrah yang diwajibkan kepada umat muslim untuk dikeluarkan di bulan suci Ramadan itu intinya adalah harta yang lebih dari yang kita punya. Dan itu diwajibkan baik laki-laki, perempuan, orang tua ataupun anak kecil, orang merdeka ataupun budak, mereka semua wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya kan? Atau zakatul fitri. Nah, tapi bagaimana kalau ada orang yang ketika dia di malam takbiran, dia hanya cukup untuk makan 1 hari, gak cukup untuk dia bayar zakat? Maka dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat, Mbak Rara. Nah, kenapa diwajibkan di akhir bulan Ramadan dan sudah masuk 1 Syawal? Karena untuk memberikan kesempatan, barangkali di awal Ramadan mereka punya kelebihan rezeki untuk bayar zakat, ternyata enggak. Sampai akhir Ramadan mereka ternyata cuma cukup untuk makan pribadinya, untuk cukup makan keluarganya. Kalau digunakan untuk zakat, maka dia nggak bisa makan. Maka dari itu hukum wajibnya itu ada di akhir bulan Ramadan dan sudah masuk 1 Syawal sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Di dalam mazhab Syafi'i ada 5 hukum yang menyertai hukum membayar zakat, Mbak Rara. Yang pertama, hukumnya mubah. Mubah itu kapan waktunya? Yaitu ketika sudah masuk waktu 1 Ramadan sampai batas yang ditentukan. Berarti ya kan? boleh di awal gitu ya? Boleh, di jadi awal nggak Ramadan. mesti di akhir Ramadan, seperti itu. Nah, kemudian ada waktu wajibnya. Waktu wajibnya itu kapan? Yaitu ketika di akhir bulan Ramadan dan masuk 1 Syawal. Nah, ini mungkin kita mengenalnya di malam takbiran. Itu wajib tuh, kita harus mengeluarkan zakat fitri. Itu sampai kapan waktunya? Sampai sebelum diadakannya sholat Idul Fitri pagi harinya. Nah, kemudian hukum yang ketiga itu sunnah. Kapan disunahkan untuk membayar zakatul fitri? Yaitu ketika sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri gitu. Nah, kemudian yang keempat, makruh. Kapan membayar zakat itu hukumnya makruh? Yaitu ketika sudah terlaksanakannya sholat Idul Fitri sampai waktu maghrib, yaitu di mana berakhirnya 1 Syawal. Jadi ketika maghrib kemudian masuk 2 Syawal, itu hukumnya sudah haram untuk membayar zakatul fitri. Kalaupun dibayar, hukumnya bukan lagi zakat fitri, tapi hukumnya adalah sedekah. Sedekah ya? Iya, betul. Jadi seperti itu, Mbak Rara. Tapi gimana tuh hukumnya kalau kayak telat membayar zakat fitrah? Apa hukumnya tuh? Ya, hukumnya tetap
dia itu artinya tidak menjalankan kewajibannya, berarti berdosa. Tapi di satu sisi dia juga memiliki kewajiban untuk mengqadha. Jadi untuk tetap membayar zakatnya itu, gitu. Seperti itu Mbak Rara. Kalau puasanya itu apakah diterima atau gimana tuh? Atau harus qadha juga, Pak? Oke. Jadi ada sebuah hadis mengatakan bahwa zakat fitrah itu akan menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam pelaksanaan ibadah puasa, Mbak Rara. Jadi zakat fitrah itu bisa mensucikan diri kita dari kekurangan-kekurangan kita yang barangkali di dalam pelaksanaan kita puasa, melakukan perbuatan yang sia-sia, ghibah dan lain sebagainya, itu semua dibersihkan melalui zakat yang kita keluarkan. Seperti itu Mbak Rara. Oke, dan siapa nih Pak yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan ini? Nah, orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu pertama, tentu semua umat muslim itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitri. Jadi hukum dasarnya itu wajib untuk semua umat muslim, baik dia tua ataupun muda, bahkan bayi yang baru lahir, ketika dia masih di waktu wajibnya zakat, maka dia harus membayar zakat. Orang tuanya harus membayar zakatnya. Ataupun budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, semuanya wajib. Akan tetapi tidak semua orang yang memiliki kecukupan rezeki barangkali, ya kan? Seperti yang tadi Mbak Rara, ketika dia di selama bulan suci Ramadan bahkan sampai akhir, dia memiliki harta yang hanya cukup untuk makan dia dan keluarganya. Kalau dia bayar zakat, maka dia nggak akan makan. Iya. Tentu tidak lagi menjadi maslahat, tapi menjadi mudarat bagi orang tersebut. Maka dari itu kewajibannya itu ditangguhkan, artinya dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Oke, berarti zakat fitrah ini diwajibkan bagi orang-orang yang mampu untuk membayar ya. Kalau misalnya yang tidak mampu itu tidak apa-apa, tidak membayar zakat gitu ya, Ustaz? Betul, dalam artian tidak mampu itu, dalam artian takarannya Mbak Rara ya, Iya. dia itu punya harta lebih yang cukup untuk membayar zakat dan cukup untuk makan dia satu hari ya Mbak Rara. Jadi orang miskin atau orang yang nggak mampu, tapi dia memiliki harta yang cukup untuk dia makan di hari itu dan cukup untuk mengeluarkan zakat, masih wajib untuk mengeluarkan zakat. Wajib ya. Betul. Oke. Tapi gimana sih hukumnya kalau misalnya orang yang berkecukupan, orang yang bisa makan gitu, tapi dia sudah mengeluarkan zakat, tapi di sisi lain dia juga menerima zakat gitu. Gimana tuh Pak? Ini sering terjadi ya Mbak Rara ya di masyarakat kita gitu, yang barangkali butuh edukasi untuk panitia zakatnya. Jadi gini, jadi fenomena ini memang seringkali terjadi di masyarakat ya Mbak Rara ya. Ada orang yang mampu, kemudian dia membayar zakat, kemudian sama panitia zakatnya dikasih lagi. Betul ya? Iya, itu banyak kan. Nah, memang ini perlu edukasi untuk panitia zakat itu sendiri. Jadi, sesungguhnya terkait zakat itu sudah diatur di dalam Islam dengan begitu sempurna. Termasuk diantaranya orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil." Jadi sesungguhnya sedekah itu yang dimaksud ini adalah sedekah wajibah, sedekah yang wajib, yang diantaranya adalah zakatul fitri. Itu untuk siapa saja? Yang pertama lil fuqara, orang yang fakir. Kemudian yang kedua orang miskin. Kemudian amil zakat, orang yang memang ditugaskan oleh pemerintah untuk memungut zakat. Gitu. Mungkin barangkali kalau di Indonesia ini ada Basnas dan lain sebagainya ya kan. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang baru masuk Islam itu berhak untuk diberikan zakat. Fungsinya untuk apa? Untuk melembutkan hatinya. Oh, ternyata Islam itu memberikan perhatian kepada saya. Mu'alaf gitu ya? Mu'alaf. Jadi mu'alaf itu berhak untuk menerima zakat. Wa fir riqab. Riqab itu apa? Hamba sahaya. Dia berhak untuk menerima zakat. Wal gharimina, orang yang berhutang, punya hutang besar, nah kita wajib
bantu, dia berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa benis sabil, orang yang di dalam perjalanan atau musafir. 8 golongan ini mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat itu sendiri. Jadi kalau kasus yang tadi, orang yang mampu diberikan zakat, itu sudah salah Mbak Rara. Nggak tepat, karena dia tidak termasuk salah satu dari 8 golongan itu. Seperti itu. Nah, Sobat Baca kayak gitu. Jadi dengerin ya, jadi nggak semua orang bisa dapat zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Betul. Gitu ya Ustadz. Nah, kita balik lagi nih ngebahas soal bulan suci Ramadan. Kan Oke. tadi bulan suci Ramadan itu bulan yang diwajibkan gitu ya berpuasa pada tahun kedua Hijriah. Betul. Nah, kenapa sih bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa selama 1 bulan aja? Kenapa nggak 2 bulan atau 3 bulan atau terserah kita mungkin, atau gimana nih? Mungkin kalau saya mengibaratkan, bulan Ramadan itu pusatnya training. Jadi training itu kan gak mesti setiap hari. Dia mendapatkan pelatihan selama 1 bulan, tapi sisanya dia tuh mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, Barara ikut coaching MC, ya kan? Kan cuma beberapa hari aja. Habis itu diterapkan di dalam aktivitas profesional Barara, ya kan? Begitu juga dengan bulan suci Ramadan. Jadi memang tidak setiap tahun itu diwajibkan puasa. Tentu itu pertama akan memberatkan umat muslim itu sendiri, ya kan? Kalau setiap tahun gitu kan. Maka dari itu di bulan suci Ramadan umat muslim itu ibarat kata nih diwajibkan itu artinya apa sih? Dipaksa. Yang selama 11 bulan itu dia nggak doyan puasa, dia harus puasa, menahan lapar, menahan haus dan lain sebagainya, ya kan? Nah, maka dari itu hikmahnya adalah setelah dia menjalankan 30 hari puasa ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan di bulan suci Ramadan seperti sholat taraweh dan lain sebagainya, harapannya, ya kan Mbak, harapannya setelah bulan suci Ramadan amal ibadah ini terus dilanjutkan di 11 tahun setelahnya Mbak Rara. Itu hikmahnya gitu kan. Maka dari itu ketika sudah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, masuk Idul Fitri yang disebut dengan hari raya, hari kemenangan. Kenapa hari kemenangan? Karena dia sudah menjalankan 30 hari full ibadah puasa, dan ketika dia berhasil, maka mereka adalah orang-orang yang berhak untuk merayakan keberhasilan itu tadi. Ada sebuah kata di dalam bahasa Arab itu, innamal aidu liman labisal jadid wa innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Sesungguhnya hari raya, mungkin hari raya Idul Fitri gitu kan, itu bukan bagi mereka yang berpakaian baru, tapi sesungguhnya hari raya itu adalah bagi mereka yang ketaatannya bertambah. Jadi setelah melaksanakan ibadah 30 hari, harapannya ketakwaannya bertambah, seperti itu Barara. Kemudian dia terapkan di dalam kehidupan di 11 bulan berikutnya. Oke, Jadi seperti itu. Jadi wajibnya itu 1 bulan aja ya Ustadz, Betul. nggak boleh kayak ya udah semau kita gitu. Nah, gimana sih Ustadz, apa pandangan Ustadz kayak misalnya orang musafir dari misalnya waktu Indonesia bagian barat atau waktu Indonesia bagian tengah atau timur gitu, itu kan berbeda tuh ya waktunya. Misalnya dia sahur di mana, terus habis itu buka di mana dengan alasan dia pengen cepet-cepet buka gitu. Nah itu gimana Pak? Pertama sebenarnya sih nggak masalah ya. Jadi ibadah itu terkait dengan tempat dan waktu kita. Misalnya ketika kita sahur, itu kan yang paling lambat itu di bagian barat ya. Bener gak? Iya. Ya kan? Itu sekitar pukul 4:30 kurang. Bener gak, Mbak Rara? Nah, kemudian dia sahur tuh. Kemudian dia berpuasa. Kemudian siang harinya dia berpindah ke bagian timur agar buka puasanya 2 jam lebih cepat, ya kan? Sebenarnya nggak apa-apa karena memang waktunya demikian gitu kan. Karena di sono sudah waktunya maghrib, maka dia maka dia harus berbuka. Jadi nggak mesti dia karena sahurnya bagian barat
kemudian bukanya bagian barat, sementara dia ada di bagian timur. Tapi kalau hal itu jadi tujuan utama gitu, Apa? kayak aku mau buka di timur biar lebih awal gitu bukanya, itu gimana tuh? Jadi tujuan utama gitu, Ustaz? Jadi tujuan utama ya? Iya, biar cepat-cepat buka gitu. Iya, sebenarnya sih kalau dari segi hukumnya boleh Mbak Rara. Tapi kalau dari segi etikanya barangkali kurang baik, ya kan? Bener ya? Iya, benar. Etikanya kurang baik. Ya di satu sisi juga kesulitan juga bagi dia kalau tiap hari harus dari bagian barat ke timur, pertama uangnya juga akan cepat habis, ya kan? Dan lain sebagainya, seperti itu Mbak Rara. Jadi kalau dari segi hukum ya dia boleh-boleh saja gitu. Jadi tetap sah ya puasanya, tetap sah keterima. puasanya, betul. Nah kayak gitu Sobat Baca, jadi nanti Sobat Baca kalau misalnya emang niat puasa jangan disengajain ya, tapi balik lagi sah kok, tapi jangan disengajain juga gitu. Betul. Ya. Buka sahur di barat terus abis itu buka di timur Bagian untuk mempercepat puasa kalian, itu jangan gitu ya, kalau niatnya seperti itu jangan. Nah Ustadz, dulu kan orang nentuin awal Ramadan itu kan pakai yang namanya Ruqyatul Hilal gitu ya. Nah kalau misalnya kondisinya nih awannya lagi mendung, itu gimana tuh Ustadz? Oke, jadi sebenarnya ini salah satu metode dalam penentuan awal bulan, ya kan? Seringkali kita dihadapkan pada dua metode. Yang pertama metode hisab, yang kedua ruqyah, yaitu atau melihat langsung kondisi bulan. Kalau benar-benar terlihat, oh berarti dia sudah masuk ganti bulan dari Sya'ban ke bulan Ramadan, ya kan? Nah, bagaimana kalau seandainya kondisinya itu mendung? Iya. Hilal itu tidak bisa terlihat. Maka caranya adalah metode yang kedua, istikmal. Jadi menyempurnakan dari 29 hari menjadi 30 hari. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 3." Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Dan berbukalah, maksudnya beridul fitrilah karena melihat hilal. Tapi kalau hilal itu tertutup awan, kata Rasulullah, fa'akmilil iddah, maka sempurnakanlah bilangan dari 29 menjadi 30. Jadi itu memang sudah metode yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Jadi nggak apa-apa ya Ustadz kalau misalnya kita nggak puasa karena hilalnya tuh belum terlihat gitu ya. Betul. Tapi lagi-lagi kalau kita kan jatuhnya awam. Iya. Kita tentu harus mengikut pada pemerintah, ya kan? Karena memang ada di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin-pemimpin kalian. Dan salah satu bentuk ketaatan kita yaitu kita mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah, yaitu salah satunya terkait penentuan 1 Ramadan. Gitu Mbak Rara. Nah, jadi seperti itu Sobat Baca. Jadi Sobat Baca, kalau misalnya masih ragu nih udah masuk bulan puasa atau belum karena hilalnya belum pasti udah kelihatan atau enggak, udah masuk 1 Ramadan atau enggak 30 Sya'ban gitu ya, mendingan jangan puasa dulu ya, karena itu termasuk yaumul syik ya. Yaumul apa? Musyak. Ya, yaumul syak gitu ya Sobat Baca. Jadi mendingan jangan puasa dulu karena puasa itu diniatkan berdasarkan keyakinan diri kita sendiri gitu. Betul. Ya Ustadz. Nah, Ustadz, kenapa sih Ramadan ini disebut dengan bulan penuh ampunan? Ramadan itu dikenal juga sebagai Syahrul Maghfirah. Jadi bulan yang penuh ampunan. Kenapa? Karena itu tadi ada sebuah hadis yang mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi barara. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa, di dalam redaksi lain bukan shoma tapi man qoma. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, pertanyaannya, apakah semua dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Menurut pandangan ulama, mereka mengatakan bahwa yang diampuni adalah dosa-dosa kecilnya, Mbak Rara.
Jadi bukan dosa besarnya. Kalau dosa besar ingin diampuni yaitu dengan taubatan nasuha. Jadi seperti itu Mbak Rara. Oke. Nah baik Ustadz, segitu aja pertanyaan yang saya tanyakan dan sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Baik. Nah sebelum saya menutup, Ustadz ada pesan gak nih buat para remaja gitu ya, buat para anak muda zaman sekarang biar lebih semangat lagi nih untuk beribadah dan menjalankan, menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini? Baik, barangkali untuk sobat muda yang ada di luar sana, jalankanlah ibadah bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Lakukan puasa dengan kesungguhan, hidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan banyak ibadah, baik melaksanakan ibadah tarawih, witir, membaca Quran dan lain sebagainya. Semoga kita semua menjadi generasi emas umat muslim yang salah satunya kita digembleng fisik kita, mental kita di bulan suci Ramadan. Itu saja Mbak Rara. Oke, terima kasih Ustadz atas sarannya dan masukannya untuk kita agar semangat gitu untuk menjalankan dan menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, sobat baca jangan cuma didengar ya, tapi ayo coba laksanakan gitu agar kita semangat lagi, jangan mokel gitu ya. Nah, saya Nazara mohon pamit undur diri. Terima kasih teman-teman sobat baca yang sudah menonton konten pada kali ini dari awal hingga akhir. Nah, bila sobat baca ingin bertanya, boleh nih dilemparkan pertanyaan di kolom komentar di bawah sini ya, dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.